Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan teori humanisme Abraham Maslow dan Carl Rogers. Berikut adalah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori humanisme Abraham Maslow. Yang pertama, humanisme. Nah, humanisme itu menegaskan adanya keseluruhan kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Nah, humanisme itu menentang pesimisme dan keputusan pandangan psikoanalitik dan konsep kehidupan robot. Nah, humanisme itu yakin bahwa manusia di dalam dirinya itu memiliki kompetensi untuk dikembangkan secara sehat dan kreatif, dan jika orang mau menerima tanggung jawabnya untuk kehidupannya sendiri, maka dia akan menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya. Kedua, ada motivasi. Maslow menyusun motivasi itu ada dua. Yang pertama, hubungan antar kebutuhan. Hubungan antar kebutuhan itu adalah kebutuhan yang berasal dari diri kita sendiri dan dapat terpuaskan. Barulah munculnya kasih sayang dari orang lain. Begitu selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan rendah versus tinggi. Nah, kebutuhan rendah versus tinggi itu adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh individu pada saat mereka perlukan. Nah, saat sekarang, dan mereka tidak mementingkan dorongan dari sosialnya. Misalnya, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, dan maupun kebutuhan kasih sayang dan cinta dari keluarganya. Ketiga, mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari kebutuhan hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Nah, cara mencapai aktualisasi diri itu ada dua. Yang pertama, pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini misalnya kita ikut satu organisasi. Nah, di situ kita ikut sebagai kepanitiaannya. Nah, dari situ kita dapat mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Nah, yang kedua itu pengalaman puncak. Aktualisasi diri yang dicapai melalui pengalaman puncak itu dapat membuat orang mendalami agama, soleh dan indah yang diperoleh melalui pengembangan yang lebih praktis membumi. Contohnya gini, seseorang yang selamat dari kejadian tsunami, jadi dia lebih percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Nah, dari situ membuat dirinya lebih religius dan taat kepada agama. Yang keempat, organisasi kepribadian. Nah, organisasi kepribadian itu ada dua. Yang pertama, sindrom kepribadian. Nah, sindrom kepribadian itu terdiri dari tiga, yaitu sindrom harga diri, sindrom keamanan, dan sindrom kecerdasan. Sindrom harga diri itu seperti melebih-lebihkan harga dirinya dan lebih ke ego dalam dirinya. Yang kedua itu sindrom keamanan, itu lebih kewaspadaan terhadap gangguan ke dirinya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada sindrom kecerdasan. Nah, kecerdasan itu adalah seorang individu yang memiliki suatu kecerdasan atau kelebihan yang ada dalam dirinya. Kedua, ada kekurangan dan menjadi. Nah, kekurangan itu misalnya kita lapar. Nah, kita mau makan. Nah, tapi kita meminta bantuan orang untuk menyuapi kita makan. Nah, yang menjadinya kita menjadi kenyang dan rasa lapar kita terpuaskan. Nah, sekiranya seperti itu. Yang kelima, dinamika kepribadian. Teori kepribadian Abraham Maslow memiliki beragam nama, dari teori humanistik sampai teori transpersonal, mazhab ketiga psikologi, atau mazhab keempat dalam kepribadian, teori kebutuhan, dan teori aktualisasi diri. Akan tetapi, Abraham Maslow sendiri lebih suka menyebut buah pemikirannya teori dinamika holistik. Nah, dinamika kepribadian Abraham Maslow itu, menurut Maslow, untuk mencapai kepuasan dalam diri manusia itu, mereka harus memenuhi kebutuhan primer seperti lapar, aman, dan rasa dicintai kepribadian. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan keselamatan untuk diri kita. Yang kedua itu kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan itu untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan dicintai.
Contohnya seperti ini, misal dalam sebuah keluarga kita membutuhkan dicintai dan diberikan kasih sayang dari keluarga kita. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Nah, kita membutuhkan kebutuhan harga diri itu agar kita tidak diremehkan oleh orang lain. Nah, yang kelima itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri itu kebutuhan atas pengakuan orang lain terhadap potensi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, teori humanisme Carl Roger. Pertama, hakikat pribadi fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah bidang ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang manusia sebagai sebuah fenomena. Roger sendiri membagi fenomenologi menjadi 19, yaitu yang pertama, organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, di mana organisme itu sendirilah yang menjadi pusatnya. Pengalaman adalah segala sesuatu yang berlangsung di dalam diri individu pada saat tertentu, meliputi proses psikologik dan aktivitas motorik. Kedua, organisme menanggapi dunia sesuai persepsinya. Realitas subjektif mungkin berbeda dengan fakta sebenarnya. Pemicu yang menggerakkan tingkah laku bukan stimulus, tapi realitas subjektif. Ketiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan untuk mengaktualisasikan atau memelihara dan meningkatkan diri. Keempat, organisme mereaksi medan fenomena secara total dan berarah ke tujuan. Kelima, tingkah laku merupakan usaha yang terarah ke tujuan untuk memuaskan kebutuhan dan memperluas diri. Keenam, emosi menyertai tingkah laku, sehingga intensitas emosi tergantung pada pengamatan subjektif seberapa penting tingkah laku dalam usaha aktualisasi, memelihara, dan mengembangkan diri. Keenam, jalan terbaik memahami tingkah laku seseorang dengan cara memakai kerangka pandangan orang itu sendiri. Teknik laporan ini cukup baik walau tidak memberi gambaran jelas tentang gambaran individu. Ketujuh, sebagian dari fenomena secara berangsur mengalami diferensiasi sebagai proses pembentuknya self. Kesembilan, struktur self terbentuk dari hasil interaksi organisme dengan fenomenal, terutama evaluasi dengan orang lain. 10. Apabila terjadi konflik antara nilai-nilai yang sudah dimiliki dengan nilai-nilai baru yang akan diinterjeksi, serta menggabungkan nilai yang semula ada dalam dirinya, organisme akan meredakan konflik dengan merevisi gambaran diri dengan medistoris nilai-nilai baru. Ke-11, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang diproses oleh kesadaran yang berbeda dari tingkatannya. Ke-12, pada umumnya pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang diproses oleh kesadaran yang berbeda tingkatannya. Yang ke-12, pada umumnya tingkah laku konsisten dengan self, sehingga untuk mengubah tingkah laku harus mengubah dahulu konsep self-nya. Ke-13, tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organis tapi tidak dilambangkan bisa tidak konsisten dengan self. Tingkah laku semacam ini biasanya dilakukan untuk memelihara gambaran self. Ke-14, salah suai psikologi merupakan akibat dari tension yang terjadi karena organisme menolak menyadari pengalaman sensorik yang tidak dapat disimpulkan dan disusun dalam struktur. Ke-15, penyusunan psikologi terjadi apabila organisme dapat menampung atau mengatur pengalaman sensorik sedemikian rupa dalam hubungan harmonis konsep diri. 16. Setiap pengalaman yang tidak sesuai struktur self akan diamati sebagai ancaman. Semakin kuat struktur self-nya, akan semakin banyak pengalaman yang dianggapnya ancaman karena tidak sesuai dengannya. Sehingga semakin kuat pula lah usaha mempertahankan diri. Ke-17, dalam konsep tertentu, kondisi yang bebas ancaman terhadap struktur self, pengalaman yang tidak konsisten dengan struktur self diamati dan diuji, serta direvisi untuk mengasimilasi. Ke-17, dalam kondisi tertentu,
Kondisi yang bebas ancaman terhadap struktur self, pengalaman tidak konsisten dengan struktur self diamati dan diuji, serta direvisi untuk ke-17 dalam kondisi tertentu. Kondisi yang bebas ancaman terhadap struktur self, pengalaman tidak konsisten dengan struktur self diamati dan diuji, serta direvisi untuk mengkonsentrasikan pengalaman tersebut. 18. Apabila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman sensoriknya ke dalam sistem yang konsisten, maka dia akan bisa mengerti dan menerima orang lain sebagai individu yang berbeda. 19. Semakin banyak individu yang mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam struktur self-nya, kemungkinan terjadi introjeksi atau revisi nilai-nilai semakin besar. Yang kedua, struktur kepribadian. Sejak awal, Roger mengurusi cara bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Roger tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian, namun dari 19 rumusannya diperoleh 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan self atau diri. Organisme mencakup 3 hal, yaitu makhluk hidup, realitas subjektif, dan holisme. Medan fenomena merupakan pengalaman yang kita alami, baik yang disadarin ataupun yang tidak kita sadari. Medan fenomena sendiri merupakan pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya. Yang ketiga adalah self atau konsep diri. Konsep pokok dari teori Roger merupakan self. Dapat kita katakan, self merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Menurut Roger, manusia akan bertingkah laku sebagaimana mestinya sesuai dengan konsep diri atau self yang dibentuknya. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Penerimaan positif, seseorang akan merasa puas apabila menerima regard positif. Kemudian, seseorang akan merasa puas juga apabila dia bisa memberi regard positif pada orang lain. Ketika regard positif itu diinternalisasi, orang dapat memperoleh kepuasan diri menerima dirinya sendiri ataupun menerima diri positif. Seseorang dengan harga diri yang kuat juga lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengejar tujuan mereka dan bekerja menuju aktualisasi diri karena mereka percaya mereka dapat mencapai tujuannya. Contohnya adalah seorang ayah yang memberi hadiah kepada anaknya dikarenakan anak tersebut telah mendapatkan juara ataupun mendapat peringkat 1 di kelasnya. Yang kedua, konsistensi dan saling sesuai self. Menurut Roger, organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi dan persepsi orang dan kongruen antara persepsi self dengan pengalaman. Yang ketiga adalah aktualisasi diri. Freud memandang organisme sebagai sistem energi dan mengembangkan teori bagaimana energi psikis ditimbulkan. Menurut Roger, organisme terus-menerus bergerak maju. Ini adalah perkembangan kepribadian. Roger tidak membahas lebih dalam mengenai teori pertumbuhan dan perkembangan dan tidak melakukan riset dengan jangka panjang mengenai hubungan anak dengan orang tuanya. Roger percaya adanya kekuatan yang tumbuh dan secara alami mendorong proses organisme menjadi semakin kompleks, ekspansif, dan otonom. Struktur self menjadi bagian terpisah dari medan fenomena dan semakin kompleks. Selanjutnya adalah aplikasi teori humanisme Abraham Maslow. Yang pertama, aplikasi Orientation Inventory atau SOSTROM. Aplikasi ini disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. SOSTROM melaporkan tes ini disusun cukup valid dan reliable. Tes ini terdiri atas 150 item pilihan berganda. Dan yang kedua adalah neurotik. Maslow tidak begitu tertarik dengan abnormalitas dan psikoterapi. Ia lebih suka menganalisis orang yang normal bahkan supernormal. Ketiga, psikoterapi. Menurut Maslow, kepuasan kebutuhan
dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal. Dalam suasana terapi harus melibatkan perasaan saling jujur, saling percaya, dan tidak defensif. Dalam suasana seperti ini juga, kita diizinkan melakukan ekspresi kekanak-kanakan dan memalukan. Kedua, aplikasi teori Carl Rogers. Yang pertama, teknik riset. Rogers menjadi pelopor riset ilmiah dalam konseling dan psikoterapi pendekatan dipakainya. Psikoterapi pendekatan dipakainya antara lain content analysis, rating scale, dan Q-technique quiz. Rating content analysis merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis ini juga disebut sebagai teknik penyelidikan. Yang kedua, rating scale. Rating scale merupakan prosedur yang digunakan untuk melihat kualitas terapi yang digunakan pada klien. Yang terakhir adalah Q-technique quiz. Q-technique quiz digunakan untuk menyelidiki perspektif peserta yang mewakili sikap yang berbeda pada suatu masalah dengan cara meminta klien memberi peringkat dan mengurutkan serangkaian pertanyaan. Yang kedua, psikoterapi. Rogers menamakan teknik terapinya terapi berpusat pada klien. Terapi ini dikemukakan dalam paparan sederhana, namun dalam praktik sulit diaplikasikan. Konseling berpusat pada klien dideskripsi dalam bentuk jika maka. Jika kondisi terapis kongruen, menerima positif tanpa syarat dan empatis dapat diciptakan, maka proses terapi akan berjalan lancar. Terapi Rogers dapat dijelaskan melalui 3 faktor, yaitu kondisi, proses, dan hasil. 3 kondisi. Ada 3 kondisi yang harus ada dalam bentuk yang memenuhi syarat. Pertama, klien mengalami kecemasan dan kerentanan, memiliki motivasi mendatangi terapis untuk mencari bantuan. Kedua, terapis dapat menunjukkan kepada klien bahwa konsep dirinya kongruen. Dan yang keempat adalah proses. Jika kondisi terapeutik atau kongruen, penerima positif tanpa syarat, empati telah ada, proses perubahan terapeutik dapat mulai digerakkan. Walaupun setiap klien masalahnya unik, Rogers menemukan beberapa karakteristik proses terapeutiknya. Proses perbaikan kepribadian dapat diletakkan dalam suatu kontinuum dari sangat definitif menjadi sangat integratif, yang dibagi dalam 7 tahapan. Terakhir adalah hasil. Rogers mengemukakan bahwa jika terapi yang berhasil akan menggerakkan klien untuk berubah menjadi yang pertama, semakin kongruen, kedua, semakin kurang defensif, ketiga, menjadi semakin terbuka untuk mengalami hal baru, keempat, menjadi realistis dalam memandang dunia, kelima, mengembangkan penerimaan diri positif, keenam, mengurangi jarak antara self-ide dan self-nyata. Sekian, terima kasih dari saya.